Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam ayat harian renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih rahmat-Mu yang kami terima pada saat ini di mana kami boleh bersuka cita. Terlebih Bapa, Tuhan telah bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Tuhan memberikan kami satu hari yang baru. Tentu Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu supaya setiap pekerjaan dan perjalanan kami satu hari ini Tuhan yang berkati. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kami hikmah kebijaksanaan, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8, begini pembacaan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa Tuhan kita lah yang berkuasa atas langit dan bumi. Karena Dia yang menjadikan langit dan bumi, maka Dia berkuasa penuh atas langit dan bumi serta isinya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena Dia yang berkuasa, maka tidak sedikit pun, tidak ada satu pun yang mampu melawan perintahnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu membatalkan kehendaknya, yang mampu menangkal semua kesukaan-kesukaannya. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, maka itu akan terjadi. Demikian juga di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan yang memilih kita melalui pemilihannya, dan karena Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan berkuasa penuh atas diri kita. Tidak atas diri kita, tetapi semua apa yang ada di dalam diri kita, termasuk pergumulan kita, termasuk kesulitan-kesulitan kita, termasuk apapun aktivitas kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas kita dan semua yang ada pada kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah ragukan kekuasaan Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikannya, jangan pernah ragukan pertolongannya. Bila kita belajar dari Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah terlalu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa penuh atas dunia ini. Dan Dia juga menunjukkan bagaimana Dia peduli dengan orang-orang yang memanggil namanya, dengan orang-orang yang menyebut namanya, dengan orang-orang yang mau meminta pertolongan kepadanya. Salah satu contoh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah jelas mengetahui, membaca bagaimana kisah Israel keluar dari Mesir. Tuhan mampu membelah lautan supaya bangsa Israel bisa berjalan. Tidak hanya itu, kita juga tahu bagaimana Tuhan menolong seorang janda yang terlilit utang. Kita juga tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang kerasukan setan, yang sakit, bahkan yang mati Dia hidupkan. Kita juga tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, silakan jalamu lemparkan ke sebelah sana. Ketika itu juga Petrus menuai hasil yang banyak. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari cerita-cerita itu, dari kisah-kisah nyata yang di dalam Alkitab itu,
kita melihat bahwa memang ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan membantu kita, maka semuanya akan terselesaikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats ini kita dihimbau jangan percaya kepada dunia ini. Apabila kita di dalam mempunyai beban, memiliki beban pada saat ini, memiliki pergumulan pada saat ini, mari serahkan kepada Tuhan, serahkan penuh kepada Tuhan. Jangan percaya kepada dunia ini. Jangan serahkan bebanmu kepada orang lain. Jangan serahkan permasalahanmu kepada orang lain, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang berkuasa penuh atas dunia ini, atas hidup kita. Untuk itu segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita pergumulkan, segala apa yang kita hadapi sekarang ini, baik kesulitan apapun itu, kita percaya di dalam Tuhan pasti ada keselamatan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Untuk itu jangan pernah bosan-bosan meminta kepada Tuhan. Jangan pernah lalai untuk berseru kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu untuk membantu kita. Tuhan mampu untuk memberi kita solusi dari segala kesulitan dan permasalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Ketika kita mengalami kesakitan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Sehingga melalui itu kita harus menyadari apabila sesuatu pencapaian yang ada pada diri kita, kita mengatakan itu dari dalam diri kita sendiri, itu adalah sebuah kesombongan. Tetapi kita harus percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa apa yang ada pada kita pada saat ini, ya itu pemberian Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita masih merasakan kebimbangan di dalam menjalani hidup kita ini, minta petunjuk kepada Tuhan. Ketika kita merasakan bahwa pada saat ini kita belum mampu untuk berbuat apa-apa, seolah-olah kita ditinggalkan, seolah-olah kita tidak bisa berbuah, seolah-olah kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, maka yakin dan percayalah Tuhan mampu memberikan kita kebijaksanaan. Tuhan mampu memberikan kita kekuatan, kesehatan, apapun yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini, Tuhan pasti mampu memberikannya, karena pertolongan kita hanya ada di dalam namanya. Jangan pernah merasa ditinggalkan, jangan pernah merasa doa kita tidak didengarkan, jangan pernah mengatakan harus berapa kali lagi aku Tuhan berteriak meminta kepadamu, tetapi Tuhan tidak pernah mendengarkan aku. Jangan pernah di antara kita ada yang mengatakan demikian, tetapi harus dengan keyakinan dan penuh kepercayaan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan telah menyediakan jawaban untuk pergumulan, untuk apa yang kita minta. Semoga kita diberkati kemanapun kita melangkah satu hari ini. Tuhanlah yang menunjukkan semua hal yang terbaik bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama Tuhan, ajari kami untuk selalu berserah kepada-Mu. Apapun yang kami rasakan pada saat ini, pergumulan apapun yang kami alami pada saat ini, bagaimanapun beratnya yang kami alami, yang kami hadapi saat ini, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Untuk itu Bapak, yakinkan kami agar kami selalu berpegang teguh hanya kepadamu saja. Kami hanya berharap kepadamu saja. Kami tidak pernah mencoba-coba untuk menduakan kekuatan-Mu, menduakan kekuasaan-Mu, tetapi dari hati dan pikiran kami tulus dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Di dalam satu hari ini
kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menemani kami. Kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan akan pasti menemani, memberikan terang dan memberikan pikiran yang tenang, sehingga kami dapat beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji, termulialah Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Amang Inam. Tuhan memberkati.